Ibu-ibu sekalian, juga bapak-bapak yang saya hormati dan saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-taqwil warzuqna malan walatan wa barakalana. Yang saya hormati sesepuh gedek ya, para sesepuh sekalian, Ustaz Sentot selaku promotor gitu ya, dan saya sapa ibu-ibu yang ternyata lebih banyak yang hadir dibanding bapak-bapak ini. Ini memang bapak-bapak yang males gitu atau usia harapan hidup ibu-ibu lebih panjang daripada bapak-bapak. Bapak sekalian, perkenalkan saya dilahirkan dari Kediri ya. Diberi tetenger sama ibu bapak saya dengan nama modern ya, Heru Rostiadi, bukan nama yang berbau Jawa dan juga nama yang berbau bahasa Arab ya. Tetapi saya kalau waktu pendidikan itu dosen saya manggil saya itu Khairu gitu ya. Ya, Khairu artinya baik. Ya, alhamdulillah ya. Bapak sekalian, saya bergelut dalam ilmu syaraf itu hampir 15 tahun ya. Lulus 2009, berarti sekarang berapa? 16 ya. Ya. Bapak sekalian, ibarat seorang pendekar itu ya. Pendekar yang baru sabuk putih itu senengannya tukaran jajal ilmu kan gitu ya. Nah, kalau sudah lulus itu belum tentu dia jagoan di lapangan. Ya, dia harus ditempa dengan pengalaman. Dan bapak sekalian, ya alhamdulillah 15 tahun ini kita terus banyak belajar dan mencoba mengakumulasikan ya beberapa ilmu, dan tentu karena pertemanan dengan semua gitu ya, dan Allah memberikan ilham pada kita semua, kita bisa menemukan nyata banyak hal yang harus kita singkap, bahwasanya banyak hal-hal yang dalam kehidupan sehari-hari itu selaras dan seimbang dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya. Dan bapak sekalian, salah satu yang ingin saya berbagi pada pagi hari ini adalah tentang gimana sih sebenarnya Rasulullah itu pernah melakukan suatu aktivitas gitu ya, yang mungkin terbaca itu sepele ya, terbaca sepele ya, karena memang ketika Rasulullah itu mengendaki sesuatu, beliau mengucapkan gitu ya. Ketika beliau ingin memberi contoh, beliau diem aja dan melakukan saja ya. Bahkan kadang pun beliau mendiamkan ketika para sahabat melakukan suatu aktivitas ya. Sementara bapak sekalian, ada sebuah hadis yang terkenal kan kita ketika Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroin ya. Kalau salah mohon dikoreksi, saya bukan ustadz. Ya, bahasa Rasulullah itu pernah bersabda bapak sekalian, aku tinggalkan dua perkara. Intamasaktum bihima la tadilu abada. Aku tinggalkan pada dirimu semua dua perkara yang kalau engkau berpegang teguh pada dua perkara tadi itu, maka engkau tidak akan tersesat selama-lamanya. Ya, Rasul mengatakan kitab Allah wa sunnata rasulih. Apa dua perkara itu?
kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan Bapak sekalian, salah satu sunnah Rasul yang beliau tinggalkan pada kita, walaupun saat itu beliau tidak menjelaskan apa manfaatnya, gitu ya. Beliau hanya menjalankan perintah Allah ketika nanti dengan lihat ya di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-47 itu Allah berfirman wawaladzi ja'alakum laila libasa, dan Dia Allah menjadikan untukmu malam sebagai pakaian. Wa nauma subata, dan Allah jadikan tidur itu sebagai istirahat. Wa ja'alna nahara nusyura, dan Allah jadikan siang itu sebagai bangkit untuk mencari aktivitas. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu itu, Rasulullah hanya melakukan aktivitas yang ya langsung aja dilakukan. Jadi Ibu sekalian, Bunda Aisyah ketika ditanya gitu ya, gimana sih pola tidur Rasulullah itu? Ya, beliau menjawab, Rasulullah itu tidur di awal malam, ya selepas isya gitu ya. Kemudian beliau bangun di penghujung malam, ya. Jadi mengawali tidur dan mengakhiri bangun, gitu aja. Kemudian Bunda Aisyah juga berkata bahwasanya Rasulullah itu tidak suka ya, tidur sebelum isya, dan beliau sangat menghindari ngobrol-ngobrol ya, selepas isya. Itu aja Rasul melakukannya. Ini mic-nya kok agak menging-menging, harus diapakan ini ya. Mungkin belum sarapan nih, protes. Oh, nyantol ini ya. Jadi sekalian, itu aja yang Rasul lakukan ya. Ketika ada wahyu dan firman Allah, yang Allah memberikan sebuah berita bahwasanya Dialah Allah yang menjadikan untukmu malam sebagai baju ya, kemudian tidur sebagai istirahat, dan siang untuk aktivitas. Rasulullah hanya mempraktekannya adalah dengan tidur lebih awal selepas isya, kemudian beliau bangun di penghujung malam, dan di hadis yang lain Rasulullah melakukan sebuah rekomendasi tidak melakukan tidur sebelum isya, dan beliau tidak suka ngobrol-ngobrol selepas isya kecuali sesuatu yang sangat penting. Titik, itu saja, nggak ada yang lain ya. Jadi kalau kita saklek ya, letterlek ya, kita berdasar manhaj Rasulullah gitu ya, kita pengikut salaf gitu ya, ya sudah, pokoknya barisak dan turu, mungkin di penghujung malam sekitar jam 3 bangun ya, menghindari tidur sebelum isya, dan tidak banyak ngobrol selepas isya, selesai. Ibu sekalian, dengan berkembangnya pengetahuan ya, berkembangnya ilmu kedokteran, ternyata tersingkaplah sebenarnya apa rahasia dibalik yang Rasulullah lakukan tanpa penjelasan dari beliau. Bapak sekalian, di dalam realita gitu ya, kalau saya boleh tanya ke jenengan, siapa di antara jenengan itu yang takut tidur sendirian? Ada? Boleh ngacem Bu, nggak apa-apa. Ini konsultasi kesehatan. Ada yang takut tidur sendirian? Ada. Ada yang takut tidur dalam kegelapan? Ada. Ada. Ada yang tidurnya susah? Ada. Bapak-bapak sekalian, adakah di antara jenengan yang kalau tidur terbangun untuk kencing? Berapa kali, Mak? Siapa yang lebih dari 2 kali?
Siapa yang ketika terbangun tengah malam itu lihat jam? Ada? Bakal lihat HP, lihat WA? Ada. Banyak yang terakhir, Bapak sekalian. Siapa yang ketika bangun tidur, dadanya berdegup kencang, merasakan sebuah rasa cemas? Ada, Bu? Kadang-kadang, ya, Bapak-bapak ada? Bangun tidur itu memoro kok duk, apa sih kok? Cemas itu. Ya. Dan itu sekalian, yang terjadi sekarang ini, ya, siapa yang punya darah tinggi dan tidak stabil walaupun sudah dikasih obat? Ada? Ada. Ya, salah satunya tidur masalahnya. Jadi sekalian, banyak kita temukan pasien kita itu yang tensinya tidak stabil, turun gitu ya, karena dia ada mengalami gangguan tidur. Jadi kalau pasien kontrol tensi tinggi, saya tanya mesti, kenapa kok tinggi, Bu? Makan kerupuk ya gitu. Ya, kerupuk itu asin, Bu ya. Asin itu mengikat air gitu ya. Kalau kita minum kerupuk satu toples mesti sanguni ngelak ngombe. Oke, kalau kita ngombe, garam yang ada di asin itu mengikat air, akhirnya airnya terikat di tubuh kita, jantung bekerja lebih berat, ibarat mobil penumpang, kalau tidak ada penumpangnya, sama mobil penumpang yang isinya penuh, tentu lebih berat mobil yang isinya penuh. Itu gambaran jantung kita. Ada juga, Bu sekalian, pasien yang tiba-tiba kaget, ya, kita punya seorang teman dokter ya, dia rajin olahraga, pola makannya sudah terjaga. Tapi ketika dia melakukan cek kesehatan, gula darahnya tinggi. Ya. Evaluasinya ketemu di mana? Ternyata prakteknya lah yang memaksa dia kemudian harus tidur lebih malam. Ya. Itu realita yang kemudian terjadi di masyarakat. Bapak sekalian, ketika kemudian ilmu pengetahuan itu berkembang, ya, terutama di kedokteran, ya, bagaimana Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard, itu ya sampai akhir ayat, ya. Kedokteran berkembang, Bapak sekalian, kemudian menemukanlah sebuah teori bahwasanya ada siklus kehidupan yang berkaitan dengan matahari terbit dan matahari tenggelam, dan itu banyak kan di Al-Quran, surat Asy-Syams, surat Al-Lail, dan gitu kan, yang berbicara tentang matahari terbit, duha, malam yang tenggelam, bulan, bintang dan sebagainya. Itu mungkin bagi kita dulu itu dianggap sesuatu yang ya berita saja ketika Allah bersumpah wasyamsi wa duhaha misalkan. Tetapi ketika ilmu kedokteran berkembang gitu ya, dan mereka menemukan sebuah realita bahwasanya pertama, ada sebuah siklus yang siklus itu memaksa makhluk yang ada di dunia ini mengikuti siklus tadi itu. Yang siklus itu kemudian disebut dengan ritme sirkadian. Ya. Siklus yang melekat pada semua makhluk, tidak peduli itu manusia atau hewan, yang terus berputar, ya, siang malam, siang malam, siang malam, siang malam itu. Siklus yang memaksa kita harus mengikuti irama itu. Jadi kalau di Quran kan ada kan apa yang akan terjadi kalau misalkan matahari hari itu bikin siang terus, ada kan ayatnya itu? Ya, apa yang akan terjadi kalau hari itu dibikin malam terus, itu kan ada ayatnya kan itu. Nah, itu menggambarkan sebuah apa ya, isyarat bahasanya, loh ada apa ketika ketika hari itu siang terus, apa dampaknya, dan apa yang terjadi ketika Allah menjadikan hari itu malam terus. Ya, antara siklus siang dan malam
bulan, bintang, sebagainya, dan Allah memberikan isyarat apa yang terjadi seandainya siang terus, malam terus. Itulah Bapak sekalian, dunia kesehatan menemukan sebuah teori tentang ritme sirkadian. Ritme yang mengikat manusia dan semua makhluknya, yang dia akan terus berputar 24 jam, 24 jam, 24 jam. Dan Allah kemudian menyingkapkan ya dengan maha penciptanya Allah itu, bahwasanya maha kesempurnaan Allah menciptakan itu ada anatomi tubuh dari makhluknya yang merespon ya tentang pergantian siang dan malam itu, dan itu yang kemudian membuat manusia harus mengadaptasikan ini, harus mengikuti pola anatomi yang diciptakan oleh Allah ini. Bahasanya Bapak sekalian, ketika Allah menjadikan malam yang ada di antara putaran separuh ritme sirkadian itu, maka Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk-makhluk yang khusus dia akan bisa eksis beradaptasi dengan malam hari. Ketika ada ritme sirkadian yang putaran matahari terbit sampai tenggelam, Allah menciptakan makhluk ya yang menyempurnakan komposisi anatominya, yang dia akan eksis ya, dan beradaptasi dengan keberadaan matahari. Sehingga Bapak sekalian, kemudian muncullah istilah di dunia biologi itu, ada makhluk yang namanya diurnal ya, ada juga makhluk yang namanya nokturnal. Nah, ada makhluk malam hari dan makhluk siang hari. Ini materi membosankan ini. Tapi sekalian, ternyata Allah memberikan anatomi yang berbeda dengan ini fenomena ini. Makhluk yang malam hari, Allah berikan kelebihan di apa? Di penciuman dan pendengaran. Ketika mata ini sudah tidak bisa maksimal di malam hari. Nah, ketika di siang hari, Allah memberikan kelebihan, bahasanya mereka lebih mengandalkan faktor indera penglihatan dibandingkan indera pendengaran dan pembauan. Dan Bapak sekalian, manusia itu makhluk siang atau makhluk malam? Manusia makhluk siang malam. Kelelawar malam, tikus malam, kucing malam. Bapak sekalian, ternyata manusia itu didesain oleh Allah untuk beradaptasi dengan siklus sirkadian ini. Kemudian Allah menyempurnakan anatomi manusia dengan menciptakan nukleus. Nukleus itu Bapak sekalian, ini anatomi, mohon maaf, inti yang ada di otak yang menjadi penggerak utama respon atas adanya cahaya dan gelap. Ya, namanya nukleus suprachiasmatik. Ya. Yang ketika dia menerima respon cahaya, maka dia akan merangsang hormon-hormon kewaspadaan untuk keluar. Ya. Hormon kewaspadaan ini Bapak sekalian diperlukan agar manusia itu eksis, survive. Hormonnya apa? Adrenalin, noradrenalin. Tujuannya apa? Membuat jantung kita berkontraksi lebih kuat, otot kita tegang, siap untuk bergerak, dan keluarlah hormon kortisol yang dia memerintahkan liver untuk memproduksi gula. Jadi kadang-kadang tubuh itu dibongkar oleh liver untuk dijadikan gula sebagai energi ketika tubuh itu harus bergerak untuk survive. Ketika mata kita, nervus saraf mata kita, terus intri suprachiasmatik ini merespon adanya cahaya. Tetapi ketika mata kita itu menerima rangsangan gelap, dan itu diterima oleh saraf mata kita ke inti penggerak di otak suprachiasmatik itu,
suprasismatik itu akan merespon dengan mengeluarkan hormon relaksasi, mengeluarkan hormon tidur yang namanya melatonin. Ya. Dan Bapak sekalian, dunia kedokteran kemudian berkembang lagi. Ternyata Bapak sekalian, ketika Allah tadi menyatakan, wahai manusia, aku jadikan untukmu malam sebagai baju dan tidur sebagai istirahat. Jadi malam dulu sebagai baju, kemudian tidurnya sebagai istirahat. Jadi tidur bersambung dengan malam dan siang untuk beraktivitas. Dan Rasulullah menindaklanjutinya dengan tidur lebih awal selepas isya. Ternyata Bapak sekalian, dunia kedokteran menemukan bukti bahwasanya ternyata hormon melatonin ini ketika terjadi rangsangan gelap, dia akan efektif merespon dengan merangsang keluarnya hormon tidur tadi itu. Dia mulai dikeluarkan di jam 9 malam, ya, dan kemudian puncaknya di jam 2 pagi. Ini kuncinya. Yang itu Rasul melakukan dan tidak tahu rahasianya itu apa. Ketika Ibu sekalian, hormon melatonin ini sukses dikeluarkan, orang bisa tidur lelap dan puncaknya di jam 2 itu dikeluarkan dengan maksimal, maka dia akan merangsang keluarnya hormon-hormon ketenangan yang lain, yang itu akan menekan hormon-hormon ketegangan tadi itu. Hormon kewaspadaan akan ditekan, sehingga adrenalin bisa turun, kortisol bisa turun. Ya. Dan Bapak sekalian, inilah yang kemudian orang-orang itu mencoba untuk membuat sebuah panduan, ya, panduan tidur. Ya. Gimana caranya saya bisa tidur kayak naik tol? Ya, dengan kalau mau ke Surabaya sekarang ini pilih naik tol atau naik bawah? Naik bawah dong. Kenapa? Punyanya sepeda motor. Ya. Bagi bapak-bapak yang sudah tahu, ke Surabaya sekarang lebih nyaman naik tol. Tidak ada gangguan. Ya. Dan Bapak sekalian, tidur pun bisa kita bikin bahwasanya dia bisa tidur yang ngetol, yang tidur itu tidak ada gangguan, dengan harapan apa? Kita mendapatkan ritme yang sempurna dari pola tidur kita itu. Yang kemudian kalau nyenengan buka di Google itu namanya sleep hygiene itu, ya, kebersihan dari tidur. Jadi Bapak sekalian, banyak sekali yang kita dapatkan, ya, kasus-kasus yang kita temukan di lapangan, pasien yang tegang, pasien yang tensinya tinggi, pasien yang gula darahnya tidak bisa stabil. Bahkan kemarin ada seorang pasien, Bu sekalian, single mother gitu ya. Nanti Bu ya, single mother. Dia seorang haji, ya, hafal 30 juz gitu ya. Kemudian punya anak satu, cantik gitu ya. Ya. Laki-laki normal gitu ya. Ya, cantik ya. Kalau orang Jawa itu lah hitam itu walaupun proposalnya bagus tetap dibilang manis gitu ya. Jadi kalau putih bisa dibilang cantik, berarti kulitnya putih. Ya. Dia meninggal dunia, suami meninggal dunia, ya. Orangnya humble, ngerti humble Bu, Pak? Ngerti humble? Humble itu gampang buat baik itu ya. Ya kita dekat ya ngobrol santai gitu. Dia bilang, "Dok, boy aku dicarikan dok suami dok. Cuma abah saya mensyaratkan suami saya itu juga sudah haji." Wah. Ya ada, tapi bukan saya. Ya, dia bilang gitu Bu. Ya, dia pingin sekali pingin sekali nikah lagi karena masih muda ya. Satu usianya masih 35 tahun, 35 gitu ya. Ya, cantik Pak gitu ya. Tapi abah saya mensyaratkan dok harus haji selevel. Akhirnya beliau nikah dengan seorang kiai gitu ya. Tidak berapa lama kemudian kiainya meninggal lagi.
Pengen ketemu saya. Ya. Dok, suami saya sudah meninggal. Oh, mikir awakmu. Ya, dia mengeluh pusing, Bu. Pusing, tiba-tiba pingsan gitu. Terus kita tanya ada masalah apa, cerita tadi itu gitu ya. Dan kemudian ketika kita explore pola tidurnya, dia mengaku Bapak sekalian, dia baru bisa tidur jam 2 malam. Jadi terus berulang. Gitu ya. Kemudian kita kasih edukasi dan sebagainya gitu. Kemudian tidak berapa lama kemudian dia WA saya gitu ya. WA saya terus, "Dok, ini pasienmu yang cantik." Gitu. Udah enakan dok tidurnya gitu. Alhamdulillah. Terus saya hapus WA-nya, Bu. Gitu. Karena isi saya sering buka WA saya. Wah, bahaya ini. Hapus saja. Gitu. Ya. Jadi Ibu sekalian, antara pola tidur yang Rasul lakukan, pengalaman kita di lapangan, ternyata banyak pasien kita yang tensinya masih tinggi, gulanya masih belum bisa stabil, diabetesnya, kegelisahan emosional yang itu kemudian juga merasakan tensinya tinggi. Ternyata salah satu yang kita explore, ya ketika kita dikaitkan dengan pola tidur, ternyata adalah pola tidurnya yang masih belum sempurna. Makanya kemudian ya di sebuah komunitas yang konsen di sini ini memperkenankanlah tentang sleep hygiene, ya, kebersihan dari tidur. Ya, jadi kebersihan tidur. Jadi kalau kebersihan ruangan itu berarti tidak ada kertas, tidak ada sisa makanan, tidak ada debu bersih, gitu ya. Ya, ibarat tol, tidak ada halangan. Ya. Dan Bapak sekalian, teori tentang sleep hygiene ini, ya, kebersihan tidur ini, itu pondasi utamanya adalah bahwasanya ritme hormon melatonin itu yang jadi tolak ukur utama. Ya, kalau itu tidak bisa dilakukan, tidak akan terjadi. Basicnya apa? Dasarnya apa? Memastikan bahwasanya ketika hormon melatonin itu dimulai dikeluarkan jam 12, jam 9 malam dan puncaknya di jam 2, memastikan bahwasanya tidur seseorang itu adalah lelap sejak jam 9 sampai jam 2 pagi. Ibu sekalian, kita punya family gitu ya. Beliau punya pondok pesantren, seorang kiai yang merintis dari nol gitu ya. Kemudian kiai itu kan terkenal dengan istilah riyadhah ya Pak ya. Bahasa mereka itu riyadhah. Riyadhah itu olahraga. Jadi mereka itu riyadhah malam. Istilahnya mereka itu tirakat, ya, tirakat malam, ya, yang mereka katakan sebagai riyadhah di malam hari. Mereka bangun lebih awal untuk zikir, baca hizib sekian kali, ya, baru kemudian ya, melakukan yang lainnya. Ya, family kita ini Bapak sekalian, dia bangun jam 12. Walaupun kata istrinya itu pasti sudah tidur. Jam 12 belum bangun, kita pernah ngobrol kan. Dik, saya tuh bangunnya kakak ipar ya. Dik, saya bangun jam 12 malam. Saya ya tadi riyadhah malam ya bilang itu, kemudian jam 3 baru membangunkan santrinya. Ya. Kemudian memimpin sholat sampai besok pagi. Ya. Dan beliau termasuk kiai yang dihormati di kampungnya, otomatis juga sering undangan gitu Pak nggih, undangan tahlil, pengajian dan sebagainya itu. Nah, biasanya lah ustadz atau kiai itu kan nusawu dahari kan tidak dibarengkan jamaah kan, disendirikan gitu ya. Iwak eluwe akeh ya, rawon paling wakeh gitu ya, segone iso tandu ngono ya gitu ya. Ya akhirnya pola makannya juga tidak terkontrol. Ya akhirnya beliau sakit, metabolismenya terganggu, beliau terkena diabetes, kemudian ya dengan takdir Allah beliau terkena serangan stroke akhirnya. Ya. Jadi Bu sekalian, pemahaman kita bahwasanya hormon yang membuat kita tidur lelap dan itu akan berdampak kepada kesempurnaan metabolisme tubuh kita itu adalah hormon melatonin, dan dia dikeluarkan sejak jam 9 malam dan puncaknya jam 2. Sehingga dari sinilah kemudian muncul tentang teori gimana kita melakukan tidur yang bersih itu.
memastikan bahasanya jam 9 Bu sampai jam 2 kita tidurnya lelap. Terus gimana prakteknya Dok? Prakteknya yang kita ajarkan adalah satu, kalau memang sudah tidak ada sesuatu yang dikerjakan, ya, bisa jam 8 lebih bagus, ya, atau oke, jam 9 boleh dimulai, kita pergi ke kamar mandi dulu. Apa yang dilakukan di kamar mandi Bu? Wudu, terus sikat gigi. Ya, gigi kita aset Pak. Ya, kita tua seperti ini, ekonomi kita insya lebih mapan kan. Nah, kita mau sate bisa, ya, mau empal daging bisa, ya, mau bakso bisa. Tapi kalau gigi kita nggak ada Pak, jus. Ya, jadi Bapak sekalian, kalau memang lebih awal jam 8 silakan, jam 9 boleh kita ke kamar mandi dulu, ya, pipis, sikat gigi, baru kita berwudu. Masuk ke kamar, Bapak sekalian, yang dilakukan apa? HP ditaruh, ya, televisi dimatikan, kemudian lampunya dibikin temaram. Ya, bisa gelap total atau diganti lampu yang lebih redup, ya, atau kalau kita kadang pintu luar kita nyalakan, pintu luar kita buka, ya, karena anak-anak di atas ya dan anak-anak kecil, jadi kita tidak terlalu berpegang sunnah pintu dikunci itu ya. Kalau kita mau ibadah khusus ya kita kunci, kalau enggak ya kita buka, kita tutup dengan lampu, untuk lampu luar kita nyalakan. Ya. Kegelapan itu Bapak sekalian membantu ini mata kita menerima rangsangan gelap, kemudian disampaikan ke inti nukleus suprachiasmatik tadi itu, dia merespon dengan mengeluarkan hormon tidur itu tadi. Ya. Kemudian Bu sekalian, tentu suasana kamarnya enak ya, harum boleh, seger boleh, sirkulasinya bagus boleh, hindari godaan nyamuk juga boleh gitu ya. Kita miring ke sebelah kan, berbanding sebelah kanan. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, pokoknya Rasulullah itu Bapak sekalian, naik turun miring ke kanan, tanpa komentar. Kenapa tanpa komentar? Ya Rasulullah bukan dokter, nggak ngerti anatomi itu. Ternyata Bapak sekalian tersingkap bahwasanya jantung itu di sebelah sini Bu, sebelah kiri. Nusa nggih, di sebelah punting susunya laki-laki. Ya ini. Kenapa punting susu laki? Lek punting susu laki tetap Bu, nggak kendor, nggih. Lek punya ibu kan ada kendornya. Ya. Jadi ini punting susu laki-laki di sini jantung kita. Ya, Bu sekalian, seperti ini. Ini bukan porno nggih, ini anatomi. Ya. Ketika kita tidur ke sebelah kiri, maka jantung kita akan tertindih oleh organ tubuh yang sebelah kanan. Ya, ini ada paru-paru, ada usus, ada pankreas di sini ya. Ada organ sebelah kiri kita. Ada hati di sebelah kanan kita. Lah kalau kita tidurnya miring ke kanan Bu sekalian, maka jantung tidak ada yang menindih, sehingga dia berkontraksi lebih leluasa. Ya, seperti itu. Lampu sudah, miring kanan sudah. Yang kedua Bu sekalian, ini yang sangat sering terjadi adalah berdoa pasrah. Banyak pasien kita, tidak sedikit pasien kita ibu-ibu sekalian, yang takut tidur. Kenapa? Takut kebablas. Takut Pak. Apakah saya pernah mengalami? Pernah. Ya, rasa cemas dengan kematian, nanti ya apa, itu muncul manusiawi Pak. Makanya Rasul mengajarkan wis doa pasrah, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ada yang bilang kebalik, bismika Allahumma ahya amut wa bismika Allahumma ahya. Ya Allah, untukmu aku mati, ya Allah, dengan namamu aku hidup lagi.
Bu sekalian, doa ini selama ini kan kita hanya sekedar keluar di lisan kan, kadang lali. Lebih banyak lalinya apa lebih banyak ilingnya? Lupa. Padahal Bu sekalian, doa kepasrahan ini sangat membantu untuk meredakan salah satu penyebab kita susah tidur tentang kecemasan. Sudah dok, sudah piring kanan, sudah wudhu, sudah doa dok, tapi masih klesik gitu ya. Sampai kemudian muncul lagunya kan? Apa lagunya? Tak balik-balik. Itu loh yang 17 Agustus tadi kemarin itu loh Pak. Lagunya apa itu? Bikin abang tak balik-balik itu ya Pak. Tidurnya terbalik-balik itu loh Bu. Lagu yang kemarin ramai di 17 Agustus itu loh, lagunya Timur. Masih susah tidur dok. Bapak sekalian, ketika kita sudah berdoa kemudian kita masih susah tidur, maka dianjurkan untuk melakukan pola nafas rileks. Pola nafas rileks ini tergantung yang melihat Bu. Kalau yang melihat tuh orang-orang olahraga, mereka menyebutnya dengan nafas diafragma. Jadi kalau nafas gini Bu, nafas itu ada dua, nafas dada sama nafas perut. Nafas perut nafas diafragma. Kalau nafas dada tuh, ini yang berkembang dadanya. Ya. Tapi kalau nafas perut, yang berkembang itu perutnya, dadanya nggak berkembang. Jadi, kelihatan Bu, perut saya mundur gini ya, gitu. Nah, namanya nafas diafragma. Kalau orang psikologis bilangnya itu nafas rileks. Nafas rileks dengan menghirup lewat hidung dan mengeluarkannya ada banyak teori. Ada yang dikeluarkan lewat hidung boleh, ada teori yang dikeluarkan lewat mulut. Prinsipnya apa? Masuknya harus lebih cepat dibanding keluar. Ya, tapi masuknya lambat. Namanya nafas rileks ya. Keluarnya mulut tuh mencucu seperti kayak kita minum minuman pakai sedotan. Ya, jadi pegang perutnya, yang berkembang perutnya. Jadi masuk 3-4 detik kayak balonnya mengembang tuh Pak. Nanti keluarnya alon-alon Pak. Kayak balonnya habis. Nanti keluar habis lagi. Itu nafas rileks itu Ibu sekalian. Saya tanya pada teman saya yang menjadi dosen, kenapa sih efeknya nafas rileks itu apa? Gitu ya. Dia kemudian meng-share pada saya bagan yang itu adalah bagan nafasnya orang yoga. Nafasnya orang Hindu ketika mereka semedi. Ya. Artinya pola nafasnya sama. Ya. Dan di dalam bagan itu disebutkan gini Ibu sekalian, ketika kita nafasnya rileks Bu, maka oksigen itu banyak terikat dengan darah kita. Ya. Kalau oksigen itu banyak terikat dengan darah kita Bu sekalian, maka jantung tidak akan banyak bekerja keras memompa. Satu. Yang kedua, kebutuhan oksigenasi di sel-sel tubuh kita akan lebih tercukupi. Dan ini Bu sekalian akan merespon fungsi saraf rileks kita itu keluar. Kalau sistem saraf rileks kita keluar, maka dia akan menekan sistem saraf kewaspadaan. Jadi adrenalin, noradrenalin sama kortisol akan ditekan. Ya. Makanya nusewu dengan kalau bilang kepada seseorang yang sedang marah, bilang apa? Lungguh ambil nafas dalam. Yang gitu kan, pasti anak yang nangis loh Bu, anak yang kegugukan kan, gitu kan. Habis itu dia tenang. Sama kalau ada orang sedang marah kan, lungguh ambil nafas yang dalam. Ayo ambil nafas yang dalam. Itu sebenarnya Bu, merespon otak kita ketika kebutuhan oksigennya terpenuhi dengan lebih baik, dia akan merangsang dikeluarkannya hormon-hormon relaksasi, ya. Kalau bahasa medisnya kan parasimpatik itu, dan dia akan menekan sistem simpatik, sistem kewaspadaan, sehingga hormon-hormon kecemasan akan turun. Monggo dengan praktekkan.
Dibikin zikir juga bisa. Bismillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Oh, jangan la ilaha illallah Bu, nanti telat ngo. Jangan, astagfirullahaladzim aja. Ya. Bismillah, ambil nggih. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Dibikin sholawat juga. Maha suci Allah yang tidak pernah salah dengan takdirnya. Selama ini kan kalau kita zikir subhanallah itu kan Maha suci Allah itu aja kan. Kemudian ada ustaz bilang Maha suci Allah yang tidak pernah salah dengan keputusan takdirnya. Kemudian kita tuh dengan kalimat alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah saya seperti ini. Ya Allah, alhamdulillah ada musibah yang tertimpa saya seperti ini. Ya. Jadi kembali sekalian, saya tertimpa musibah, saya nggak perlu cerita, yang tahu hanya istri saya. Dari saya pun tak beritahu, jangan bilang ke siapapun. Ya. Ketika kita merenung sebagainya, ikut kajian di Al-Basi itu Ustaz pagi hari, Ustaznya bahas tentang apa sebenarnya makna filosofis dari zikir subhanallah. Selama ini kita aja, Maha suci Allah dari kesyirikan, Maha suci Allah dari, dia mengatakan Maha suci Allah dari kesalahan ketika dia membuat takdir untuk kita. Pasti akan ada hikmah yang besar di balik takdir. Makanya alhamdulillah Allah tidak berbuat kesalahan. Ya, monggo praktekkan. Bu, teman saya bilang tidak sampai 5 menit tidurnya pulas. Kalau saya Bu, ya 2-3 menit Bu, udah tidur. Tidur saya. Kecuali kalau istri saya ada di sebelah saya, tambah nggak bisa turu. Makanya kita sering kalau malam itu bisa ranjang Bu. Ya kita bisa ranjang. Jadi ya di atas, kadang dia mas sebelah gitu. Karena kalau tidur saling mengganggu dan diganggu. Gitu. Ya. Ini saya punya pasien Bu dulu itu, Dok, saya sama bapak itu tidurnya bisa. Loh kenapa? Oh, gak enak Dok. Terus tuwek gitu. Loh kan enggak apa-apa mau sama suaminya. Enggak enak Dok, cuma bapak tidur sana tidur sini. Ternyata dalam perjalanannya ketika kita menua sama Bu. Kita lebih senang tidurnya tuh pisah. Ya. Mas sama ngorok loh Mas. Wah, aku gak kerasa ngorok loh gitu. Kamu aku ngorok gitu. Sama, istri saya kadang juga ngorok. Wajar Bu, ngorok itu bukan aib gitu. Karena salah posisi saja. Tidur terlentang ya lidah kita jatuh ke bawah ngorok. Mesti saya singgol, ayo, tidur miring. Itu mengganggu tol tidur saya. Makanya kita lebih suka tidurnya pisah-pisahan. Ya, seperti itu. Ya. Lanjut ya Bu sekalian. Ya. Dok, bagaimana kalau kita tengah malam tertidur terbangun? Seperti pipis. Pertama pipis ya Bu ya. Jadi ada teman yang bilang, siapa yang tidur malam kemudian sering bangun untuk pipis, ya, 2-3 kali lebih, itu petanda kalau dia sedang stres. Ya. Makanya perlu diperhatikan tidurnya. Jadi kalau kita terbangun tengah malam Bapak Ibu sekalian, misalnya mau pipis, silakan pipis saja. Ya. Tapi setelah pipis jangan mengawali dari awal, wudu sebagainya jangan, nanti Anda nggak bisa tidur. Kalau memang kita niatnya aku tidak qiyamul lail saat ini, ya sudah, pipis, masuk kamar mandi, ke kamar lagi tetap digelapkan lampunya. Ya, kecuali kalau kita memang niatnya tidur. Dan Bapak sekalian, ketika kita bangun tengah malam itu, jangan sekali-kali lihat lihat jam saja Bu, lihat jam saja Pak, tidak direkomendasikan. Lebih-lebih lihat HP. Kenapa? HP lo WA. Baru aku nyelip duit Mikir enggak? Mikir. Ada sesuatu yang menyenangkan, kita seneng, semoga hari segera berganti pagi. Kalau WA-nya bikin mangkel, gak bisa turu gitu. Sama dengan jam Bu. Sesuatu yang membuat respon baru di otak kita, merangsang untuk berpikir, kita hindari ketika kita terbangun di tengah malam. Nah, memang dengan niat tahajud, setel alarm. Terus dengan alarmnya apa Pak? Jangan Bu.
Alarmnya adalah ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awing kusminhu qalila. Coba Mas Hari Rosyid ya tadi itu dengan download Al-Muzammil Pak, setel di HP. Ya Allah, nanti malam turunkan wahyu Al-Muzammil di dalam tidur saya. Jangan titit Bu, tapi surat Muzammil. Ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita terbangun tengah malam, ya sudah tidur aja lagi. Kalau kita memprogramkan untuk tahajud, ya bangun. Kalau enggak, ya kita pastikan alarm kita berbunyi. Karena kalau kita lihat HP, lihat jam akan menimbulkan responnya. Ya. Jadi itu sekalian. Ya. Rasulullah mendapatkan wahyu tentang aku jadikan untukmu malam sebagai baju, gitu ya. Kemudian tidur sebagai istirahat dan siang untuk beraktivitas. Rasulullah itu mensikapinya dengan kata Bunda Aisyah, beliau tidur lebih awal selepas isya dan bangun di penghujung malam. Dan Rasulullah tidak merekomendasikan tidur sebelum isya, dan Rasulullah tidak merekomendasikan ngobrol-ngobrol setelah isya. Lalu Dok, gimana dengan perkecualiannya? Apakah harus jam 9 Dok? Bu sekalian, ada di komunitas kita tuh merekomendasikan maksimal jam 10. Okay. Ada yang bilang dari jam 11. Kalau kita cenderung maksimal jam 10 kalau sudah selesai. Kalau kita masih ada pekerjaan, lebih bagus adalah kita segera tidur di awal jam 9, kita bangun jam 2, dikerjakan selepas itu, dibandingkan kita mengerjakan sampai jam 12, kemudian kita bangun subuh. Itu beda, Bu. Ya. Jadi kalau ada pekerjaan, jam 10 selesai, nanti bangun di atas jam 2 dilanjutkan. Ya. Karena kalau kita melean gitu ya, dikerjakan sampai jam 2 semalam, terus kita baru tidur. Walaupun kita bangun subuh, Bu, Bapak sekalian, tubuh kita tidak sempurna istirahatnya. Dok, bagaimana dengan pekerja malam? Ya, banyak kan pekerja malam? Ya. Pekerja malam, maka dia harus mengkompensasi, ini adalah hutang. Paham gitu, Bu ya? Banyak pasien kita, Bu, yang masuk rumah sakit kena vertigo, beliur-beliur. Kerjanya apa? Tidurnya malam jam berapa? Dia bilang, Dok, saya terkena shift malam. Ya sudah, kalau seperti itu ya sudah, kita harus mengkompensasi, itu kita anggap hutang dan kita harus sahur. Ketika muda, Bapak-Ibu sekalian, sel tubuh kita masih kuat untuk mengkompensasi. Tapi kalau sudah usia 40-50 tahun ke atas, sel kita tuh sel tua. Maka pola ini harus kita jaga. Terus pertanyaan terakhir, Dok, bagaimana dengan, mohon maaf ya, suami istri? Ibadah suami istri. Dia tertawa kalau saya tanya, gimana dengan ibadah suami istri? Dia tertawa. Loh, kenapa? Justru efek ibadah suami istri itu mengalahkan efek dari tidur lebih awal. Paham saya nggih? Yang sudah menikah tahulah. Gitu. Ya. Jadi ketika kita tidak bisa mengikuti ritme jam 9, jam 10 tidur karena ibadah suami istri, apa yang kita dapatkan pasca kita ibadah suami istri itu setara bahkan lebih dari ketika kita mencoba untuk tidur lebih awal. Jadi Ibu sekalian, itu ya yang selama ini ya kita coba, kita sampaikan ke pasien kita. Ya. Kita ajari, makanya saya bersyukur ada rekaman gini di Al-Basi itu, saya suruh rekam saya ya. Tapi rekamnya gini Pak Win gitu ya. Pas pembukaan ke wajah saya gitu ya.
Nanti kalau udah selesai pembukaan langsung ke slide. Itu. Akhirnya kita bikin seperti itu dan pasang-pasang kita kasih. Dan responnya bagus. Ya. Beberapa saya yang konsultasi bisa diajak ngobrol, bisa diedukasi. Lihat ini aja ya Bu, problemnya apa? Tidur. Ini materi tidur. Pegelnya problemnya apa? Nyeri lutut sebagainya. Ini materinya kita bikinkan ini. Kita lihat di YouTube, di link kita. Monggo jenengan lihat, klik nama saya di YouTube, Heru Rostiadi. Nanti ada teman yang rekam sesuai dengan tema. Mau tema tidur, tema sarkopenia, tema tentang stres, tema tentang 5 pilar, kita bikin semua. Kita berbagi ilmu tidak boleh kita pakai sendiri. Jadi ibu sekalian, Rasulullah sudah memberikan contoh pada kita. Ya. Taraktu fikum amro ini, aku tinggalkan untuk kamu semua 2 perkara. Intamastaktum bihima la lantandilu abada. Yang kalau engkau berpegang teguh pada 2 hal ini, maka engkau tidak akan tersesat selamanya. Nah, agar kita tidak tersesat tentang tidur, ya, Al-Quran menjelaskan di surat Al-Furqan 47 tadi itu, dan Rasul telah memberikan contoh gimana tidur yang baik. Dan dunia medis, Bapak sekalian, sudah menyingkapkan semua itu. Kenapa kok kemudian ada siang dan malam, ilmu sirkadian, hormon melatonin, ya, pusat saraf otak suprachiasmatik yang menjadi penggerak utama respon cahaya dan gelap, dan kemudian praktek di lapangan seperti apa ketika kita mencoba menjadikan tidur kita menjadi tidur yang berkualitas. Bapak sekalian, kita tuh punya 3 stres sebagai penutup ya. 1, bukan stres itu bukan utang tok loh Bu nggih. Jatah Bapak kurang bulanan. Stres pertama adalah stres fisik. Aktivitas sehari-hari kita. Atau ya sesuatu yang buat kita tuh lelah karena aktivitas fisik. Ya. Apakah ototnya, apakah lututnya, ataukah jantungnya? Bapak sekalian, jantung kita memompa 24 jam loh, nggih. Otot kita, tulang punggung kita tuh menahan tubuh kita di atas ini stres gak dia? Stres. Ya. Kita juga punya namanya stres psikis, stres pikiran. Ya. Kita berinteraksi dengan teman, kita berinteraksi dengan ujian permasalahan kita, itu psikis kita stres. Ya. Tapi itu sesuatu yang harus kita adaptasi untuk agar kita bertahan hidup. Yang ketiga adalah stres metabolik. Ketika metabolik tubuh kita mengalami abnormalitas. Orang yang punya darah tinggi, Bu, jantungnya stres loh, Bu. Karena dia harus memompa lebih keras. Orang kalau punya diabetes, Bu, tubuh kita stres loh, Bu. Ya pankreasnya, ya ginjalnya. Ya. Dan stres ini, Bu sekalian, sangat teredakan ketika kita punya tidur yang lebih baik. Kenapa orang harus masuk rumah sakit? Untuk tidur. Kenapa orang di rumah sakit diinfus? Biar tidak jalan-jalan dari tempat tidur. Ya. Ketika kita tidur, Bapak sekalian, rebahkan, maka punggung kita istirahat tulangnya. Ketika kita rebah itu, jantung kita juga lebih rileks memompa darah. Ya. Jadi luar biasa tentang tidur ini. Ya. Dan Rasulullah sudah memberikan contoh gimana melakukan pola tidur yang baik. Bapak sekalian, tepat jam 7. Semoga yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat saya pribadi tentunya, Bapak sekalian. Sama kita selaku manusia juga menghadapi 3 stres ini, gitu ya. Tidur kita juga masih terganggu, Bu, gitu ya. Kita kalau malam itu kan gini, saya sedot ya. Kita kalau habis praktek tuh ngantuk, kesel, gitu ya. Mau maghrib tuh ngantuk, gitu. Terus nunggu isya tuh rasanya gak kuat, gitu ya. Tapi butuh jamaah isya, hilang ngantuk. Kenapa? Karena kita buka
HP. Oke Bu, oke. Delok drama kok Korea. Coba mau maghrib itu rasanya wis gak kuat-kuat toh. Isya tuh suasana wis mualas, tapi begitu lepas isya buka HP, lah santai-santai buka HP. WA 12345 dikomentar di grupnya. WA bosen. Apa Bu yang dilihat? YouTube. Oke kan? YouTube, mari. Apa? Facebook. Ibu. Oh, Facebook bosen. Apa Bu? Shopee. Ya. Shopee sibuk balik ke WA lagi. Jadi sekalian monggo Rasulullah sudah memberikan contoh dan kita semua adalah berikhtiar untuk ke situ. Mengambil hikmah dari sunnah yang sudah Rasul lakukan ketika beliau mensikapi ayat-ayat dari Allah yang menyatakan bahasanya malam sebagai bagian, tidur sebagai istirahat, dan siang untuk beraktivitas. Bapak sekalian, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kekurangan murni dari saya pribadi, mohon maaf kalau ada pilihan kalimat yang tidak pas ya. Dan kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada pertanyaan kan? Tidak ada pertanyaan? Tanya, moga-moga Pak. Saya kasih 10 menit ya Bu ya. Ada sarapannya enggak? Enggak ada ya. Moga Pak. Gimana? Mau tidur makan. Mau tidur makan. Bapak sekalian, kenapa orang makan tuh ngantuk nggih? Dulu kita punya persepsi apa? Orang kalau makan, maka semua darahnya akan terkumpul di perut yang gitu ya, memproses sehingga yang di darah berkurang di otak akhirnya ngantuk. Ada yang bilang seperti itu. Yang terakhir kemarin kita dapat realita bahasanya ketika orang tuh makan Pak, makan yang namanya karbohidrat, nah berarti ya nasi, tepung, semaulan tepung Bu, gula, buah manis gitu ya, masuk ubi-ubian. Kelompok karbohidrat Ibu sekalian kalau masuk ke tubuh kita itu akan berubah menjadi gula darah. Ya, maka gula darah akan naik, ya, yang kemudian kita sebut sebagai lompatan gula darah. Ya, gula darah naik. Nah, ketika gula darah naik ini Bapak sekalian, ini bahaya untuk tubuh kita. Karena gula darah yang tinggi ini dia akan mudah berikatan dengan protein tubuh. Nah, dinding pembuluh darah kita yang di dalam itu Bu, Pak, itu dari protein. Nah, kalau darah kita tinggi, dia akan berikatan dengan protein yang ada di dinding dalam pembuluh darah kita itu. Kalau dia berikatan, dia akan menyumbat di situ. Paham nggih? Terjadi stroke dan sebagainya itu. Akhirnya ketika gula darah tinggi ini, tubuh itu pintar. Hei pankreas, produksi insulin. Turunkan itu gula yang tinggi itu. Coba. Pankreas bekerja, keluarkan insulin, dia turun Pak. Dia berhasil menurunkan. Tapi ketika turun itu loh Pak, tubuh menjadi kayak kekurangan energi itu. Yang itu yang bikin ngantuk. Itu Pak. Ada teori yang bilang seperti itu. Nah, kalau orang makan terus tidur, ya ibaratnya kan dileboni makanan, gulanya tinggi dan dibiarkan tinggi selama tidur kan. Makanya akhirnya nusau, kalau tubuh masih bisa mengkompensasi, maka berat badannya akan naik. Lama-lama kalau tubuh tidak bisa mengkompensasi, ya muncullah gangguan-gangguan metabolik. Diabetes. Nanti diabetes larinya kan darah tinggi, komplikasi kronis sebagainya. Makanya rame kan Bu di Instagram itu Bapak sekalian, orang-orang Jepang itu kenapa kok langsing-langsing? Kenapa? Karena mereka habis makan itu jalan kaki Pak 20 menit. Karena mereka paham, penelitian mengatakan jalan kaki setelah makan itu akan membantu menstabilkan gula darah.
Karena gula darah yang tinggi tadi risikonya, dia akan berikatan dengan protein, gampang berikatan dengan protein, dan dinding pembuluh darah kita yang dalam itu adalah protein. Kalau menyumbat ke situ ya, monggo dengan karena gangguan penyumbatan pembuluh darah. Di kepala jadi stroke, mata gangguan penglihatan, gigi gampang tanggal, jantung serangan jantung koroner, ginjal gangguan ginjal sampai gagal ginjal. Nosau kalau ke organ seksualitas ya gangguan disfungsi ereksi untuk laki-laki. Mau tapi nggak mau berdiri. Kalau wanita susah dia puas. Susah dia orgasme. Jadi itu Pak. Jadi tidak direkomendasikan makan sebelum tidur. Kalaupun makan, makanan yang tidak membuat lonjakan gula darah kita tuh tinggi. Apa dok? Ya mangan sayur hijau sama protein hewani Pak. Jadi mangan nggak guys sego. Ngombe nih banyu putih. Biar efek merasa kenyang kita. Gitu. Ya. Kita enggak kan nasi goreng, teh legi, ya, mie goreng, jeruk legi, ya sudah, gula kita melonjak Pak. Ya, Bu, lek jenengan sayang kali bapak, lek jenengan ngeman-ngemani bapak, ojo dikei ngombe legi Bu. Nanti bilang lek marah, Pak Heru bilang Pak teh tawar, kopi tawar, banyu putih. Diiman Bu bapake kono tunggale Bu. Cukup nggih Pak? Jelas? Nggih. Terus lagi nggih monggo. Nggih. Itu berarti kasure kurang empuk Pak. Tubuh kita itu tidak pernah tidur satu posisi Pak. Makanya kenapa pasangan kita itu nggak suka tidur dengan kita itu kenapa? Kita tidur tuh gini loh Pak. Bahkan saya itu kalau tidur sendirian pasti kasusnya berantakan. Dek kasurku berantakan dek gara-gara tidur tanpa dirimu. Gitu. Padahal itu normal. Karena tidur kita itu pasti gini miring ke kanan kok capek. Tubuh kita akan merespon Pak. Mau lihat kiri sebaiknya gitu. Justru kalau kita tidur dengan pasangan kita, pasangan kita di kanan, kita kanan terus. Pasangan di kiri terus. Jadi normal Pak. Jadi tetap aja tidur seperti ini, mungkin posisi bantalnya agak tinggi dikit biar ini nggak terlalu sengleh gini ya. Terus ya mungkin ya alas tidurnya yang mungkin kurang empuk Pak. Tapi tergantung juga Pak sebenarnya. Tidak individual lah itu, enggak semuanya. Ya. Kadang saya tidur di lantai ya miring, kalau capek yang melumah gitu. Sangat jarang kita bolak-balik tidurnya tengkurap Pak, jarang ya. Cukup Bu, sekalian. Nah, monggo langsung dipraktekkan nanti malam ya. Jam 9 ke kamar mandi, pipis, kaki gigi wudu, masuk kamar, lampu digelapkan, terus HP, TV dimatikan, miring ke kanan, doa pasrah mati. Nafas rileks sambil zikir, pasrahkan semuanya sama Allah. Ya, kemudian kalau terbangun tengah malam bangun saja, tetap kembali ke tempat tidur, tidak boleh lihat jam sama HP. Ya, semoga bermanfaat Bu sekalian. Itu salah satu pilar sehat kita. Ya, pilar sehat itu ada 5 ya Bu. 1 puasa, 2 gerak olahraga, 3 manajemen stres, 4 pola tidur, pola makan. Dan yang terakhir pola tidur. Dan itu sudah kita bikinkan materinya. Ya. Baik, sekalian, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.